Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saya juga mengucapkan selamat menyongsong Natal 25 Desember dan tahun baru tahun 2023 yang akan datang. Tema firman Tuhan pagi hari ini, ya, kita harus sabar dan teguh karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Suratan Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Sebelumnya, mari kita akan membaca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1-3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terima kasih. Ya, dari ayat-ayat ini kita bisa memahami bahwa pada waktu Natal yang pertama itu seluruh Yudea bahkan Yerusalem itu sunyi senyap. Sunyi senyap itu artinya tidak ada gerakan, tidak ada tindakan, tidak ada apapun juga kecuali aktivitas sehari-hari. Ya. Padahal pada waktu itu Yesus itu sudah dilahirkan di Yudea. Baru ketika orang Majus dari timur itu datang, karena dia melihat bintangnya di timur, kemudian dia menempuh suatu perjalanan untuk menuju ke Yerusalem. Karena menurut petunjuk yang dia terima, ya, itu lahir seorang raja di Yerusalem. Kemudian dia datang ke kerajaan di Yerusalem, ketemu dengan Herodes. Kemudian dia menceritakan apa yang dia dapat ya dari Tuhan dan juga petunjuk bintang itu yang dia ikuti perjalanannya. Barulah ketika orang Majus dari timur itu datang, seluruh Yerusalem beserta Herodes itu terkejut. Bapak Ibu sengasihi Tuhan, ini nanti juga akan menjadi ya firman nubuatan untuk akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan. Ya, dunia ini beserta seluruh isi Yerusalem. Herodes itu kan raja wakil dari Kekaisaran Roma yang memerintah di Israel atau Yehuda pada waktu itu. Namun demikian tidak tahu apapun tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semuanya adem ayem, semuanya sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari. Kalau Injil Matius pasal 24 ayat 37 dan seterusnya, semuanya tetap dengan aktivitasnya pada zaman Nabi Nuh, membangun, menanam, kawin mengawinkan, seperti aktivitasnya orang-orang Sodom Gomora, menanam, membangun, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak tahu apapun, baru nanti ketika orang Majus dari timur, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, datang dan memberitakan, barulah Herodes dan seluruh Yerusalem itu terkejut. Nanti kalau Matius pasal 24 ayat 27 digenapi, mari kita baca. Matius pasal 24 ayat 27.
Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, yang membawa berita kedatangan Tuhan Yesus pada waktu itu, sekalipun Tuhan Yesus sudah lahir. Tapi Herodes tidak dong, orang Yerusalem tidak tahu. Baru setelah orang Majus dari timur itu datang, dipimpin bintang, semua Yerusalem dan Herodes terkejut, kaget, ya. Dan akhirnya dengan tindakannya masing-masing, Herodes menyuruh orang Majus balik dengan tipu daya, katanya mau menyembah, padahal isi hatinya tuh mau membunuh. Karena kalau itu raja nanti akan menjadi saingan dia dan dinastinya, ya, anak cucunya. Dan demikian juga pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu dibawa oleh, ya, seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Seperti kedatangan yang pertama, kedatangan yang kedua pun orang tetap dengan aktivitas Sodom Gomora, orang tetap dengan aktivitas zamannya Nabi Nuh, tidak tahu apapun juga, ya. Baru ketika tim dari timur itu dengan kekuatan kuasa para malaikat, dengan kekuatan hikmat makrifat, seperti kilat memancar kemudian melontarkan cahayanya dari barat sampai ke timur, barulah nanti seluruh dunia itu akan terkejut. Artinya apa? Nanti kalau Wahyu pasal 10 itu digenapi, Bapak Ibu ingat Tuhan, barulah seluruh dunia itu terkejut karena dia akan memberitakan bahwa penghakimannya sudah dekat. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7 mengatakan demikian. Jadi urutan kedatangan itu, sebelum Tuhan datang, Antikris sudah datang. Sebelum Antikris muncul, malaikat sang surya harus muncul dulu untuk menginjak dengan kakinya yang sebelah kanan di laut, yang sebelah kiri di darat, di bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, tentang siapa oknumnya, ya tentunya kita tidak bisa menunjukkan dengan jelas itu siapa, si A, si B, si C. Tapi Alkitab Wahyu pasal 10 mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang ditaati oleh 7 guru. Ketika malaikat sang surya itu berseru, maka 7 guru itu menyaut. Jadi Wahyu pasal 10 itu menunjuk kepada orang yang ditaati, ya, yang merupakan gurunya dari 7 guru. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu nanti harus datang dulu dan dia beserta tim dari timur itu memberitakan kedatangan Tuhan. Barulah nanti seluruh dunia ini, bahkan Herodes dan Yerusalem pun terkejut. Namun demikian, untuk kita menantikan saat-saat peristiwa tersebut digenapi, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Herodes dan orang Yerusalem dulu tidak mikir, oh nanti akan datang orang Majus, dia tidak mikir, ya, bahkan orang dong, ya. Tapi ujuk-ujuk orang Majus itu datang, begitu peristiwanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, lah demikian juga. Nanti ketika Wahyu pasal 10 itu digenapi, barulah Herodes dan seluruh isi Yerusalem itu terkejut. Kemudian mereka, ya, harusnya mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi kalau kedatangan Tuhan yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka Tuhan sendiri yang harus bekerja keras. Memilih 12 murid, 70, ya, penatua dan banyak penghulu dan murid-muridnya. Kita akan membaca Yakobus pasal yang kelima. Kita baca ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Nah, judulnya bersabar dalam penderitaan. Terus. Karena itu saudara-saudara,
bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dan tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, tema Natal kita adalah kita harus bersabar dan teguh karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Terus ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Terima kasih. Suratan Yakobus yang ditulis oleh adiknya Tuhan Yesus, ya. Itu adik yang dilahirkan Maria dengan Yusuf, ya. Bapak yang kasih Tuhan, suratan Yakobus itu adalah suratan iman, ya. Suratan iman itu terkena pada 10 lembar tenda tabernakel. Kalau saudara membaca Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 6, kemudian ayat 31 sampai ayat 33. Jadi tenda tabernakel itu yang menutupi ruang suci sampai ruang maha suci, ya. Itu tendanya tutup itu ada 4 lapis. Yang pertama tenda tabernakel, itu terdiri dari 4 benang yang dipintal, ya. Kemudian tenda bulu kambing, ya. Kemudian kulit domba yang dicelup merah, kemudian kulit mina gajah. Nah, tenda yang pertama itu disebut tenda tabernakel, itu bicara tentang iman. Tenda tabernakel itu terdiri dari 10 lembar. Ya, 10 lembar. Tiap lembar itu lebarnya 4 hasta. Panjangnya 28 hasta. Lah 4, ya. Jumlahnya 10, disambung, akhirnya kan jadi 40 hasta. Yang 20 menutupi ruang suci, ya. 20 kali 4, Bapak yang kasih Tuhan. Maksud saya ada 10 lembar yang 5 kali 4 itu jadi 20 hasta, itu menutupi ruang suci. Sedangkan yang 4 kali 5 jadi 20, yaitu menutupi ruang maha suci 10 hasta ke belakang, ya. Lembreh di belakang ruang maha suci itu 10 hasta. Sedangkan lebarnya tadi dikatakan panjangnya 28 itu, ya. Jadi menutupi kotak itu 10 hasta turun ke bawah, ya, 9 hasta sehingga tidak menyentuh tanah. Itu saudara bisa baca di Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 6, ayat 31 sampai ayat 33. Jadi dalam susunan tabernakel, suratan Yakobus itu terkena suratan iman. Itu terkena pada 10 lembar dari tenda tabernakel. Ya, 5 lembar yang pertama itu untuk menudungi ruang suci. 5 lembar yang kedua menudungi ruang maha suci. Bapak yang kasih Tuhan, ya, 5 lembar yang pertama itu berbicara tentang iman, ya. Ada 5 hal tentang iman, yaitu yang pertama yang menutupi ruang suci, iman dan ujian. Jadi orang punya iman itu mesti diuji. Iman dan pengajaran. Orang yang punya iman itu harus mendengarkan dan mentaati pengajaran. Kemudian iman dan kasih, ya. Yang keempat, iman dan perbuatan iman. Orang punya iman itu harus punya perbuatan. Yang kelima, iman dan kesucian. Ini iman di ruang suci. Bapak Ibu Tuhan, sedangkan 5 lembar yang kedua itu menutupi ruang maha suci. Itu iman dan pendamaian.
Jadi orang itu kalau punya iman, dia harus hidup dalam pendamaian, mengupayakan terjadinya pendamaian. Karena itu bicara tentang tutupan gafirat. Ya, kemudian iman dan penyerahan. Orang yang punya iman tuh hidupnya harus menyerah. Itu sama dengan bicara tentang tabut perjanjian. Ya tabut, bukan kalau pendamaian itu tutupannya, penyerahan itu petinya. Seorang mempelai perempuan itu harus menyerah. Bapak yang kasih Tuhan, menyerah dalam banyak perkara kepada mempelai pria dan kepada Tuhan. Ya, kemudian iman dan kekayaan. Ya, itu lembar yang ke-8 atau lembar yang ketiga dari 5 yang kedua, yaitu iman dan kekayaan. Orang yang punya iman itu nanti pada akhirnya kalau dia masuk ruang maha suci, yaitu menjadi GPA yang sakti, yang sugih, yang suci. Kalau kita bicara GPA, kita bukan bicara perkara di bumi, karena itu generasi pemenang abadi. Di bumi itu kita tidak akan mengalami kemenangan yang abadi, menang kalah, menang kalah, menang kalah. Tapi GPA itu ya itu menunjuk pemenang yang abadi, yang nanti di dalam kerajaan surga, yang diawali dengan dia akan tinggal di dalam kapalnya Tuhan, bahteranya Tuhan. Dia itu akan mengalami kelimpahan. Dia itu akan menjadi sakti, dia akan menjadi sugih, dan dia akan hidup dalam kesucian. GPA sakti sugih itu kita rintis di bumi ini, tetapi nanti kenyataan sepenuhnya itu kalau kita sudah masuk di dalam ruangan di balik pintu tirai. Karena selagi di bumi kita ini cuma pengembara, kita ini cuma seorang peziarah. Kalau orang Jawa katakan dengan bahasa lain, kita ini cuma mampir ngombe. Wong mampir ngombe itu tidak mungkin menjadi GPA pemenang abadi. Wong mampir ngombe itu tidak mungkin saudara menjadi sedemikian sakti, sugih dan suci. Karena dia cuma mampir ngombe, butuhnya ya uang sedikit untuk beli minuman, sudah. Bukan minuman-minuman yang dalam konotasi yang negatif, tetapi untuk ngombe, untuk minum. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kemudian lembar yang selanjutnya itu iman dan kesabaran. Itu bicara tentang buli emas yang berisi mana. Kemudian lembar yang kelima dari kelompok yang kedua itu iman dan doa. Itu bicara soal 2 loh batu. Jadi orang itu kalau punya iman dia harus diuji. Orang itu kalau punya iman dia harus bertekun dalam pengajaran. Orang itu kalau punya iman harus belajar mengasihi. Orang itu kalau punya iman harus punya perbuatan iman. Orang itu kalau punya iman harus punya kesucian, mengalami penyucian. 5 lembar yang kedua, orang itu kalau punya iman harus hidup dalam pendamaian. Ya, tidak menyimpan dosa. Ya, kalau dia merasa kesandung sama orang harus diperdamaikan. Ya. Orang itu kalau punya iman harus punya penyerahan, karena itu jiwanya mempelai perempuan. Orang itu kalau punya iman nanti akan diberkati dengan kekayaan. Orang itu kalau punya iman dia harus sabar dalam penderitaan. Orang itu kalau punya iman dia harus berdoa. Ya, itu jiwa tabernakel dari suratan Yakobus. Sedangkan kita akan fokus pada Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8. Namun demikian kita akan merinci satu persatu ya. Dikatakan dalam ayat ke-7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Jadi berapa waktu kita itu sabar? Berapa hari? Berapa minggu? Berapa bulan atau berapa tahun? Yakobus pasal 5 ayat 7 mengatakan bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya. Sabarnya tuh sampai Tuhan datang. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kemarin saya katakan Abraham itu bersabar untuk menunggu janji Tuhan itu 25 tahun. Lah kita yang punya iman, kita harus sabar sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Kalau untuk orang gereja perdana, dia tuh harus sabar sampai Tuhan datang melawat dia pada saat dia tuh mengalami siksa sebagai martir.
Ya, martir pertama itu Stefanus, ketika dia itu mau mati, ya, dia itu melihat Tuhan berdiri menyambut. Kemudian orang-orang yang menyiksa itu melihat wajahnya Stefanus itu seperti wajahnya malaikat. Kalau orang-orang yang dibunuh pada zaman inkuisisi, ya itu akhir hidup mereka. Mereka bersabar pada saat mengalami penderitaan, penyiksaan sampai mati menjadi roh di bawah mezbah. Demikian juga masih banyak zaman-zaman penyiksaan untuk umat Kristen. Mereka harus sabar di dalam penderitaan. Lah kita yang hidup pada akhir zaman, terutama hierarki yang menunggu kedatangan Tuhan, maka kita harus sabar sampai Tuhan datang. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan contoh seorang petani. Petani itu menunggu hasil yang berharga dari pekerjaannya. Dia tuh harus bersabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kalau dalam bahasa lain, seorang petani itu harus sabar ya sampai turun hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu bicara pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Hujan akhir itu ya saat Pentakosta terulang kembali, Roh Kudus dicurahkan. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus sabar dan kita terus dipenuhkan Roh Kudus. Gereja hujan awal, gereja hujan akhir. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita melihat 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 13. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, jadi seorang petani yang bekerja keras, dia haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Kecuali diijonkan. Diijonkan itu hanya masih hijau, belum panen sudah dijual. Karena tidak sabar. Ya, terus. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ya, jadi kalau kita tuh menjadi petani yang harus sabar, yang nanti akan pertama-tama menikmati hasil, maka kita harus ingat bahwa pondasi iman kita tuh adalah karena Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Dia itu adalah keturunannya Daud. Mari terus. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, karena pemberitaan Injil, Rasul Paulus itu terbelenggu. Ya, terbelenggu itu artinya mengalami seperti diborgol itu loh. Udah diborgol itu kan mesti dibawa kepada pengadilan, kemudian dipenjara. Mengalami kesusahan. Ya, tapi firman Tuhan itu tidak bisa dibelenggu. Saya dihujat, saya dicaci maki, saya dibully, tapi firman Tuhan itu tidak bisa dihujat, tidak bisa dicaci maki, tidak bisa dibully. Bapak yang kasih Tuhan, saya dikatakan orang yang halu, tingkat dewa atau apapun juga. Tapi firman Tuhan tidak bisa dikatakan halu, firman Tuhan itu firman Tuhan yang berkuasa. Terus dilanjutkan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Kalau kita mati dengan Dia, mati itu tentu dimulai dulu dari penderitaan, menanggung 9 penderitaan salib, kemudian mati dagingnya. Kalau kita yang hidup pada akhir zaman bukan mati sebagai martir, tetapi mematikan daging hawa nafsu dengan segala keinginannya. Maka kita juga akan hidup bersama dengan Kristus. Terus. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, jika kita bertekun, maka kita akan memerintah bersama Dia. Tetapi kalau kita tidak tekun, kemudian kita menyangkal Dia, maka Dia pun satu saat akan menyangkal kita. Kemudian ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Artinya apa?
kalau kita tidak bertekun, orang yang bertekun itu kan orang yang setia sampai akhir. Kita tidak setia, tetapi Tuhan itu tetap setia menggenapi janjinya. Lah kita yang tidak setia ya tidak termasuk dalam orang yang menerima janji Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ayat ini tidak boleh dipakai dengan diputar balik dengan salah makna. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Oh, dia memang namanya setia, Wahyu pasal 19. Tetapi kepada orang yang tidak bertekun, kepada orang yang tidak setia, dia akan menyangkal. Bapak yang kasih Tuhan, ayat ini tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan kita selagi kita menikmati, mengumbar hawa nafsu, kemudian kita tidak setia, dia tetap setia, menggenapi semua firman-Nya. Tetapi kita bukan orang yang menerima janji kemuliaan, Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi petani itu harus sabar dengan uraian seperti suratan 2 Timotius 2 ayat 6-13 ini. Seorang petani itu sabar, tidak ngijonke, berarti dia itu harus bertekun. Berarti dia itu bersetia sampai akhir, sampai tanaman padinya atau tanaman apanya itu ya, gandum dan sebagainya itu membuahkan hasil sampai panen. Kita akan membaca Matius 16 ayat yang keempat. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala dikatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tuhan tidak mau kasih tanda apapun kecuali tanda Nabi Yunus. Artinya kamu harus percaya ya akan kematian kebangkitan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa berdalih. Sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Untuk menutupi kesalahan kejahatan kita. Oh, tidak bisa, firman Tuhan itu tidak bisa diputar-putar seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kita baca Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, orang itu tidak setia itu biasanya karena terseret arus persahabatan dengan dunia, capek pikul salib, akhirnya tidak bertekun sampai akhir, ya. Kemudian bersahabat dengan dunia, dikatakan, hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia, berarti orang yang tidak setia itu orang yang tidak setia kepada salib. Akhirnya bersahabat dengan dunia. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita akan baca Ulangan 11 ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Nah, seorang petani kalau di Israel itu dia panen gandum, panen anggur, panen minyak zaitun. Nah, maka Tuhan itu memberikan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu penting untuk membongkar tanah. Ya, tanah yang tadinya keras itu menjadi lebih lembek sehingga bisa dipacul, kalau di Indonesia bisa ditraktor, bisa dibongkar, ya. Kemudian supaya bisa ditaburi benih, itu hujan awal itu seperti itu. Nah, kalau hujan akhir itu untuk mematangkan, kalau di Israel sana untuk mematangkan mayang yang sudah tumbuh, baik itu gandum, anggur maupun zaitun. Jadi hujan awal itu untuk membongkar tanah yang keras menjadi bisa ditaburi. Hujan akhir itu untuk mematangkan hasil panen. Ya. Hujan itu bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus hujan awal itu untuk
membongkar hatinya orang Israel, orang Yahudi yang keras. Sehingga mereka itu siap menerima berita Injil. Terbukti di dalam Kisah Para Rasul awal-awal itu karena pencurahan Roh Kudus, maka diperolehlah 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu orang yang masuk ruang suci, ruang maha suci. Kemudian bertambah menjadi 5.000. 5.000 itu menunjuk ya ruangan halaman, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi dengan pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, itu hatinya orang Israel, orang Yahudi itu dibikin lembut, dibongkar kejahatannya, dibikin lembut, digetak-getak sama Rasul Petrus, ya, sehingga mereka itu terharu, menangis dan bertanya, aku harus berbuat apa? Kamu harus percaya kepada ya Yesus yang kamu salibkan, karena dia sudah menjadi Tuhan dan Kristus, dan kamu harus dibaptisan, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Itu hujan awal. Lah hujan akhir, pencurahan Roh Kudus pada akhir zaman yang lebih dahsyat dari zaman Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2, kalau Kisah Para Rasul pasal 2 kan cuma di loteng Yerusalem, ya. Lah tetapi kalau hujan akhir itu merata di seluruh jagat, Bapak yang kasih Tuhan, itu untuk mematangkan, menyempurnakan orang-orang yang sudah percaya, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Itu tentang petani. Jadi kalau kita ini adalah petani, ya, yang bekerja di ladangnya Tuhan, maka kita harus selalu dalam urapan Roh Kudus. Kalau kita selalu dalam urapan Roh Kudus, seperti Hj pasal 2, hidup kita yang seperti tidak ada artinya, tapi kita diurapi Roh Kudus, maka Tuhan akan buat suatu kegoncangan atas langit bumi seisinya. Tuhan akan menggoncang bangsa-bangsa. Nanti harta bangsa-bangsa itu akan mengalir ke dalam bait Allah. Sehingga hidup kita yang tampaknya tadinya seperti tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya, tidak dipandang orang, begitu ecek-ecek, begitu kaleng-kaleng orang katakan, maka nanti akan dipenuhi dengan kemuliaan. Tapi kita harus penuh Roh Kudus. Bapak yang kasih Tuhan, dari awal sampai akhir, hujan awal ketika kita dipenuhkan Roh Kudus pertama, sampai sekarang, sampai akhir kita tetap dalam urapan Roh Kudus. Jangan sampai memulai dengan roh, nanti diakhiri dengan daging, itu namanya tidak setia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu saya ingatkan bahwa antikris itu datang sebelum Tuhan datang. Dan malaikat sang surya itu datang lebih awal lagi karena dia bertugas menginjak. Di bumi ini ada 2 kegerakan besar. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus dan kegerakan pembangunan tata dunia yang akan ditata lagi oleh antikris. Dia mengikuti, meniru Kejadian pasal 1. Dunia yang sudah obrak-abrik karena 21 Mesabung, Bapak Tuhan, itu ditata. Meniru Kejadian pasal 1. Ya, kegerakan besar dari antikris itu terdiri dari manusia darah daging, orang-orang durhaka, Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga terdiri dari segala macam makhluk dimensi lain atau alien, monster, para raksasa dan lain-lainnya. Yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, pemerintah, penguasa, penghulu roh-roh jadi udara, Efesus pasal 6 ayat 10 dan selanjutnya. Seperti halnya ya kegerakan pembangunan tubuh Kristus itu juga terdiri dari berbagai dimensi. Mari kita baca. Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca ayat 22 sampai 29. Ibrani 12. Ini kegerakan kita tuh unsurnya terdiri dari hal-hal yang ditulis di dalam Ibrani pasal 12 ini.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Zion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Nah, kalau kegerakannya antikris, yaitu terdiri dari beribu-ribu malaikat yang jatuh, yang disebut iblis atau satan. Terus, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi kegerakan kita itu terdiri dari beribu-ribu malaikat. Setiap kita bergerak, beribu-ribu malaikat itu ada. Setiap kita bergerak, maka kegerakan dari Bukit Sion, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, itu terdiri dari para malaikat. Kemudian jemaat anak-anak sulung, jemaat sulung. Bapak yang kasih Tuhan, itu artinya Lewi, imamat rajani. Karena sulungnya Israel kan ditebus, diganti dengan suku Lewi. Ya, imamat rajani bahasa lainnya. Itu adalah mempelai 144.000. Dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna itu juga mengikuti kegerakan kita. Bapak yang kasih Tuhan, orang-orang yang sudah di surga, orang-orang yang sekarang tinggal di kapal itu, yang rohnya telah menjadi sempurna itu ada di dalam kegerakan kita. Kalau saudara punya poncondrio yang buka, saudara akan bisa melihat. Terus, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, Tuhan Yesus itu selalu ada. Demikian juga korban Kristus, darah Kristus itu selalu ada mengikuti kegerakan kita. Terus, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Ya, terima kasih. Jika kita berpaling dari Dia itu menjadi tidak setia, menjadi tidak tekun, menjadi tidak sabar. Jadi rombongan kegerakannya antikris itu dahsyat. Antikris itu punya bolo, punya antikris kecil yang sangat banyak sekali. Antikris itu rombongannya itu terdiri juga dari para alien, monster, para raksasa, semua yang ada di langit, kerajaan angkasa, semua yang ada di bumi, semua yang ada di bawah bumi, yang di laut, yang di bawahnya lagi. Para nabi palsu dan seluruh komponennya, semua krunya atau semua CS-nya, DKK-nya, dan kawan-kawan maksudnya. Itu rombongan itu satu kegerakan yang besar. Dan sekarang ini kalau saudara itu sedang dalam kondisi kecewa kepada Tuhan, kecewa karena 9 penderitaan salib, saudara harus hati-hati. Siapa tahu saudara itu sudah diincar sama kegerakan besar antikris. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4. Ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, ada orang yang murtad, tidak setia, kemudian mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, orang yang menjadi pengikutnya antikris itu, hati nuraninya itu sudah dicap. Sebelum dia dikasih cap pada dahi dan tangannya, terlebih dahulu hati nuraninya itu sudah dikasih cap. Kalau suratan Petrus mengatakan kita harus memohon supaya kita dikaruniakan hati nurani yang baik. Tapi orang yang sudah dicap ini, hati nuraninya itu menjadi tidak baik. Tadinya begitu setia, tadinya begitu baik, tadinya begitu menopang, mendukung, tapi kemudian terus timbul perlawanan seperti Yudas, seperti Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat.
imam-imam kepala, imam besar yang membenci tubuh Kristus dan membunuh. Suratan Yohanes mengatakan pembenci itu adalah pembunuh. Yang dimaksud pembunuh itu adalah pembenci. Kasih Tuhan. Jadi antikristus sudah mulai ngecap. Yang dicap apa pertama? Hati nuraninya. Kalau kita berdoa supaya memiliki hati nurani yang baik, seolah-olah kita itu dibaptiskan lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka orang yang dipakai setan ini, ya hati nuraninya itu sudah ada capnya. Baru nanti kemudian batuknya sama tangannya itu ada capnya. Saudara hati-hati. Oleh sebab itu jangan gampang-gampang kecewa. Ya kalau sudah itu gampang-gampang kecewa seperti Yohanes Pembaptis, apa ini, apa aku harus nunggu yang lain. Dia lupa kasus ketika Tuhan Yesus dibaptis. Mendengar suara dari surga, burung merpati hinggap di kepalanya, kemudian berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah kamu harus mendengarkan. Bapak yang kasih Tuhan, karena kecewa. Orang kecewa itu tidak ada orang kecewa itu aku nampa Roh Kudus, aku kecewa. Aku kok dadi apik, aku kecewa. Ya, orang kecewa itu selalu karena kenikmatan daging, rasa dan harta yang tidak diperoleh. Kagol. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi secara rahasia antikristus sudah bekerja. Secara rahasia antikristus seperti suratan 2 Timotius pasal 2, secara rahasia antikristus sudah melakukan rekrutmen. Dimeterai dulu hati nuraninya. Sehingga dia seperti orang tidak punya hati nurani. Hati nuraninya hati nurani 666. Daging, daging, dan daging. Saudara hati-hati. Kita semuanya harus hati-hati. Ya, kalau kecewa sedikit, saudara nanti bisa menjadi pembenci, pembunuh tubuh Kristus. Kalau nanti malaikat sang surya datang, ya saudara masih diinjak. Ya, laut itu diinjak, bumi itu diinjak. Oleh sebab itu kita tuh harus sabar. Sabarnya sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Yakobus 5 ayat 7 tadi. Kemudian kita akan baca ayat yang ke-8 dari Yakobus pasal yang ke-5. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Sudah bayangkan, Rasul, ya maksud saya Yakobus adiknya Tuhan itu menulis itu kan abad pertama. Ya, abad pertama. Tapi dia katakan kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Karena Tuhan balik itu cuma 2 hari. Pergi itu cuma 2 hari. Seperti yang Tuhan janjikan kepada pemilik penginapan dan perawatan yang merawat orang Samaria yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, imam-imam tidak ada yang nolong, orang Lewi tidak nolong, yang nolong orang Samaria. Diangkat, dibawa ke keledainya, kemudian dibawakan ke klinik mungkin, atau klinik tapi juga penginapan. Ini rawatannya duitnya tak bayar, ini cukup ngorong dino, cukup untuk 2 hari. Nanti kalau kurang, ya kalau biayanya lebih, nanti kalau aku datang 2 hari lagi tak lunasi. Kata Tuhan demikian. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus sabar, kita harus teguh. Namun demikian ini nanti kita akan dengarkan lain waktu. Kita akan beralih kepada ayat yang ke-9. Mari diulang ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, saudara-saudara, karena kita harus bersabar dalam penderitaan. Orang menderita itu biasanya banyak ngomel. Wong randi duitku biasanya akeh ngomel, sungut-sungut. Lah tapi nek duitnya teko,
guyang-guyu, ketawa-ketawa. Nah, sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, pada saat kita harus bersabar dalam penderitaan, sabarnya kapan? Seberapa panjang? Sampai kedatangan Tuhan. Nah, sebab itu jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Biasanya kalau sudah demikian bersungut-sungut, ngomel-ngomel itu satu sama lain menyalahkan. Yang laki-laki ya sudah mencari nafkah, ya toh, sudah dikasihkan kepada istrinya, dia mengambil sedikit untuk isi dompet, ya. Kemudian ternyata ora cukup. Sing wedok ngomel-ngomel, ya. Iki kabeh mundak, iki ngene ora cukup. Lah sing lanang ki rumangsane ya wis kerja keras, membanting tulang, memeras keringat, sampai ngantuk-ngantuk, digebyur kopi, Bapak Ibu Tuhan. Akhirnya saling menyalahkan. Kerjamu kurang sregep, kon sregep piye? Lah kowe ora dadi direktur. Ayo wong aku STH. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya toh. Kemudian yang laki-laki, ya kowe kurang pinter ngatur keuangan. Nek 10.000 nggo semedina ki ya entuk apa? Sego kucing ya ora cukup. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekarang itu 50.000 sehari itu pun orang ngatur rumah tangga itu sulit. Berasnya piro, kemudian LPG, minyak, gula, teh, dan lain-lain. Itu sudah banyak. Mumet orang perempuan ngecak nih duit di dapur itu, tapi selalu dipaidu. Ya, dipaidu itu artinya tidak dipercaya. Lah sing wedok, ya ora percaya. Masa entuk mumung sakmene, paling mbak untit. Lah akhirnya terjadi bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Lah Tuhan katakan kalau kita saling bersungut-sungut dan saling menyalahkan, maka ingat hakim itu sudah berdiri di muka, di ambang pintu. Artinya kita tuh akan masuk semuanya yang saling menyalahkan dan bersungut-sungut itu akan apa? Masuk penghakiman Tuhan. Karena itu kesalahan. Sebab itu ya sudah. Seperti yang dikutbahkan Opung cowok itu, setiap hari ribut, ya itu racun katanya. Ya harusnya apa? Sujud, tersungkur. Siapa tahu Tuhan itu kirim berkat. Kalau tidak tahu ya tidak kirim berkat, paling tidak hati kita tuh dibikin lapang sehingga kita bisa berpadan. Karena orang yang bersungut-sungut itu katanya Opung cowok itu racun, ya. Suami ngeracuni istrinya, istri ngeracuni anaknya, racuni istrinya, anaknya krungu keracunan kuabeh. Oh ternyata hidup itu ya nikah itu artinya bendino padu. Lah akhirnya anak mengambil kesimpulan nikah itu artinya tiap hari bertengkar. Nah akhirnya seperti orang di luar negeri itu tidak mau menikah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena dia menyimpulkan secara salah. Nikah itu artinya setiap hari bertengkar. Nah, kalau cuma nikah terus setiap hari bertengkar gitu lebih baik tidak usah nikah. Akhirnya kan menyalahi mandat biologis. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah orang yang seperti itu dikatakan hakim telah berdiri di ambang pintu. Tidak usah saling menyalahkan. Kita baca Roma pasal 12. Ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, yang punya hak menyalahkan, yang punya hak menghakimi, yang punya hak menuntut balas itu adalah Tuhan. Nah, kita sesama tubuh Kristus, apalagi suami istri, kepala dan tubuh itu kewajiban kita itu adalah rukun, membangun kerukunan. Kalau Tuhan itu melihat kerukunan, maka Tuhan akan mengalirkan berkat dari Bukit Hermon sampai ke Gunung Sion.
Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 itu. Kepada kerukunan Tuhan itu mengalirkan berkat, tetapi kepada pertengkaran-pertengkaran berkat itu akan diambil, akan dihukum. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Di sini dikatakan pembalasan itu adalah hakku. Ya, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi penghakiman itu haknya Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya, kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya, ya, vengeance is mine. Vengeance is mine. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Vengeance itu artinya balas dendam. Saudara tidak usah membalas, saudara tidak usah menghakimi, saudara tidak usah balas dendam. Nanti itu akan dibalaskan sama Tuhan. Apa saudara suka kalau istri kita dihukum sama Tuhan? Suami dihukum sama Tuhan, anak-anak dihukum sama Tuhan. Kan lebih baik ya sudah semuanya bersabar. Ya tidak saling menyalahkan. Karena uang itu akar keributan. Ya kita kembali kepada Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, tadi kan bersabar dalam penderitaan, artinya banyak penderitaan lah, pada saat itu harus sabar. Jangan saling bersungut-sungut, kemudian saling menyalahkan. Kau ini boros banget pancen kebutuhannya akeh dari A sampai Z. Kemudian aku kira jegos golek duit, itu kasar. Itu namanya saling menyalahkan, bersungut-sungut. Nanti akan dihukum sama Tuhan, tidak diberkati malahan. Ya, kita baca Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, begitu keluar dari Mesir, padahal ayat pasal 14 ayat 31 kan dikatakan mereka itu ya taat kepada Tuhan dan kepada hambanya Musa. Tapi baru kena masalah tidak ada air, mereka sudah bersungut-sungut. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Jadi yang diharani bersungut-sungut itu ya seperti ini. Selalu menyangkut urusan isi perut. Apa yang akan kita masak? Apa yang akan kita minum? Ya, galone kosong. Orang nek banyu. Kan seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan, mulai bersungut-sungut ya. Kemudian Keluaran 16 ayat 3 sampai 7. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak, yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Nah, yang membawa orang Israel keluar dari Mesir itu Tuhan. Musa itu cuma hambanya. Tadinya Musa pun tidak mau, ya. Tapi sama Tuhan dihukum kalau Musa itu nggak mau berangkat.
Bapak yang kasih Tuhan. Akhirnya Musa taat. Nah kemudian sungut-sungutan pertama itu menyangkut minuman. Sungut-sungutan kedua menyangkut kelaparan, isi perut. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan mendengar sungut-sungutnya orang Israel, diturunkanlah mana. Ya. Tapi ketika diturunkan mana itu juga mengandung ujian. Sampai di mana orang Israel itu taat. Ya. Karena Tuhan memberikan perintah. Ya, hari pertama ya sampai nanti hari ke-6 kamu akan mendapat 1 gomer. Nah, nanti menjelang hari ke-6 kamu ambil 2 gomer pada hari yang ke-6 karena nanti hari ke-7 Sabat itu enggak ada. Lah orang Israel enggak taat. Senang banget melihat mana, diambil sebanyak-banyaknya bergomer-gomer. Akhirnya busuk jadi ulat. Ora taat meneh. Pada hari ke-6 mau jipuk sidik sehingga pada hari Sabat dia enggak punya apa-apa. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi yang dimaksudkan bersungut-sungut itu selalu menyangkut urusan isi perut. Kalau suratan Filipi mengatakan itu orang yang bertuhankan perut menjadi seteru salib. Dan itu akan sangat mewabah pada hari-hari di mana kita itu menantikan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersabar di dalam penderitaan. Karena seorang petani itu memang penuh penderitaan. Setelah dia menabur, uangnya dibelikan bibit, belikan pupuk dan sebagainya. Untuk nunggu sampai kepada panen itu hari-harinya itu penuh dengan penderitaan. Ya. Kemudian kita baca Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, sungut-sungutan mereka itu mengatakan nasibku ki pancene elek. Ya. Orang jadi hierarki itu nasibnya elek. Ya. Orang masuk pembangunan tubuh Kristus melalui berita kitab Wahyu itu nasibnya jelek. Hari-harinya tuh pikul salib. Lah, orang yang mengeluh tentang nasib buruk mereka itu ketika Tuhan mendengar, Tuhan tuh murka. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca. Ya. Bilangan kita baca Yesaya pasal yang ke-29. Ayat 24. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Nah, berarti orang yang sesat pikirannya itu, dia tuh tidak punya pengertian, dia tuh orang bodoh. Tetapi ketika nanti Tuhan itu memulihkan Sion, maka orang yang sesat pikirannya itu akan diberikan pengertian, dibuat dong sama Tuhan. Nah kemudian orang yang suka bersungut-sungut itu akan menerima pengajaran. Berarti orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang kurang pengajaran, kurang ajar bahasa lainnya. Nah ketika mereka nanti dipulihkan, dia akan menerima banyak pengajaran sehingga akan reda dari tabiatnya bersungut-sungut. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca Yakobus 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan
dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, kalau tadi kita disuruh ngikutin teladannya petani. Kemudian di sini Tuhan katakan kita harus mengikuti ya teladan penderitaan dan kesabarannya para nabi. Padahal dia itu berbicara atas nama Tuhan. Tapi penderitaannya raka-karuan wakehe. Banyak sekali. Mulai dari Musa. Musa itu sudah dikatakan orang yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi. Orang yang sabar. Namun begitu karena Israel itu begitu kurang ajar. Begitu sesat pikiran. Sebentar-sebentar bersungut-sungut, tadi cuma kasih contoh 2, tapi banyak setiap saat Israel itu bersungut-sungut tentang banyak hal. Akhirnya membuat Musa itu jengkel, marah. Sekalipun dia sabar, suwe-suwe nesu. Sehingga akhirnya dia tidak boleh masuk negeri Kanaan. Kita akan lihat Habakuk pasal yang ketiga. Ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Terima kasih. Ya, Nabi Habakuk itu memberikan teladan bagaimana kita terus bersabar dalam penderitaan. Ketika terjadi ya invasi besar-besaran yang dilakukan oleh orang Kasdim, Bapak Ibu kasih orang Kasdim itu orang Babil ya, melanglang jagat ini untuk melakukan penaklukan dan meluaskan wilayahnya. Tentu negara-negara, daerah-daerah yang dilewati itu mengalami banyak penderitaan. Sehingga sepertinya itu semuanya itu ya menjadi tidak ada. Pohon ara itu tidak berbunga karena dirusak. Pohon anggurnya tidak berbuah karena dipakai lewat kuda-kuda perangnya orang Kasdim. Demikian juga pohon zaitun, semuanya yang ada di dalam kandang sudah dirampas sama musuh. Tapi dia katakan aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, kemudian kakiku seperti kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit. Artinya dia tuh semakin mendalami, semakin menekuni hikmat makrifatnya. Banyak pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Menjejakkan kakinya di bukit-bukit. Tentu salah satunya Bukit Sion, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dipakai untuk bermakrifat, pergi di dalam roh, meninggalkan semua kesusahannya. Kembali nanti menjadi tenang. Bapak Ibu sungguh Tuhan ya. Itu teladan para nabi, kalau sudah mau melihat semuanya ya banyak sekali. Kita baca Lukas pasal yang ke-11. Ayat 49 sampai 51. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria, yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Nah, orang Israel itu pembunuh para nabi. Ya, bahkan membunuh Tuhan Yesus. Apa itu tidak ada pembalasannya? Oh, dahsyat pembalasannya. Dahsyat kalau Tuhan menghukum. Sehingga orang Israel itu nasibnya ketulo-tulo. Ketulo-tulo itu artinya di mana-mana itu mengalami satu penganiayaan. Namun demikian, karena memang bangsa pilihan, Tuhan memberikan sesuatu harta terpendam di dalam diri orang Israel sehingga dia tuh bisa bangkit dan akhirnya meraih apa yang Tuhan janjikan.
Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Dan karena kelakuannya orang Israel itu, maka dia tuh kehilangan hak atas kerajaan surga. Kita baca Matius pasal 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya, jadi karena kelakuannya Israel tadi membunuh darah Habel sampai Zakaria, bahkan membunuh Tuhan Yesus Kristus, maka hak atas kepercayaan dipercaya kebun anggur itu diambil dan diberikan kepada suatu bangsa lain yang bisa memberikan buah kerajaan. Itulah Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Itulah Matius 24 ayat 27. Negeri dari timur, timur jauh, ya, timur jauh yang berlambang burung Garuda itu dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu ngasih Tuhan kita yang dipilih karena kesalahannya Israel tadi, jangan sampai kita itu juga menjadi pembunuhnya para nabi. Pembunuh para hamba-hamba Tuhan artinya apa? Gampang-gampangnya saudara itu membenci seorang hamba Tuhan. Gampang-gampangnya saudara itu membenci seorang nabi Tuhan. Karena dia menegur, karena dia menyampaikan firman dan saudara itu terkena firman tersebut. Tidak ada seorang hamba Tuhan itu, apalagi di dalam pengajaran kitab Wahyu, menyiapkan firman dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan banyak menyelidiki Alkitab, jelek ketek cuma diperuntukkan satu orang, terlalu rugi. Bapak yang kasih Tuhan, firman itu untuk semua kita. Karena firman itu dikatakan pedang bermata dua. Pertama-tama saya dan keluarga saya kena, kemudian saudara dan keluarga saudara kena. Tidak pernah ada firman itu ditujukan kepada seseorang, itu tidak ada. Firman itu akan berjalan berurutan. Mulai dari pintu gerbang. Kalau dia jatuhnya di mesbah dupa, ketika ngomong pintu gerbang ya dia tidak kena apa-apa sepertinya. Tapi nanti berjalan terus. Mesbah kurban bakaran, bencana pembasuhan, pintu kemah, meja roti, pelita emas, bicara mesbah dupa, lah dia kena. Bapak yang kasih Tuhan. Firman itu seperti itu, tidak ditujukan kepada satu orang, terlalu kecil. Karena firman itu seluruh untuk semua umat manusia, ya. Jadi karena Israel itu membunuh nabi-nabi, bahkan membunuh Tuhan Yesus, maka pembangunan tubuh Kristus, kegerakan besar akhir zaman itu dipercayakan kepada orang dari timur yang berlambang burung Garuda. Bapak yang kasih Tuhan, orang tidak percaya, orang menyangkal juga tidak masalah, karena itu firman Tuhan tepat pada saatnya nanti akan firman itu akan menggenapi dirinya sendiri, apa yang dinubuatkan. Ya. Ayat 11 dari Yakobus pasal 5. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau Tuhan itu menyuruh kita menderita, ya, itu untuk menguji. Apakah kamu itu mempelai ruang maha suci, apakah kamu itu ruang suci, apakah kamu itu halaman. Itu diuji melalui penderitaan. 9 penderitaan salib, ada penindasan, kesik, ya, ada aniaya, ada kesesakan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, dipermalukan. Oh, dipermalukan itu tidak gampang. Tapi itu merupakan satu ujian. Ya, ada ancaman pedang, ancaman bahaya, menjadi domba sembelihan setiap hari.
Wis jelas-jelas ra duwe apa-apa dalam kondisi seperti ini kok kon korban-korban terus, ya. Kemudian terancam maut sepanjang waktu. Itu ujian kasih. Lah yang pada saat menanggung 9 penderitaan salib itu dia tidak menjadi murtad, dia tidak menjadi tidak bertekun, dia menjadi tidak sabar, ya, tetapi marah-marah, ngamuk-ngamuk. Bapak yang kasih Tuhan, ya Tuhan akan katakan, oh ternyata kamu memang bukan mempelai, ya, itu ujian kasih. Kamu tidak mampu mencapai tingkatan ini, Bapak yang kasih Tuhan. Maka satu saat dia diuji dengan ujian ruang suci. Di situ tidak mampu lagi. Oh ternyata kamu tuh orang halaman. Bapak yang kasih Tuhan. Ternyata kamu itu masih kanak-kanak. Yang senangnya cuma susu yang murni saja. Kayak banyu putih sidik. Ya, mencret. Dikai panganan enak-enak, mencret. Loh berarti masih kanak-kanak. Ya. Jadi penderitaan itu menjadi ujian untuk menentukan posisi kita tuh di mana. Nanti lokasi kita tuh akan di mana. Karena ada banyak tempat. Injil Yohanes mengatakan di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat. Ya, ada tempat-tempat untuk ruang Maha Suci, ada tempat untuk ruang suci, ada tempat untuk halaman. Ada banyak tempat. Lah kamu akan ditaruh di mana? Itu ujiannya adalah 9 penderitaan salib. Kalau kamu tuh tidak kuat dianiaya, tidak kuat ditindas, tidak kuat mengalami kesesakan, tidak kuat ketika ditelanjangi, ya, tidak kuat kena ancaman, ya, tidak kuat menjadi domba sembelihan dan tidak kuat ketika terancam maut, ya, ya berarti ya kamu itu memang bukan mempelai, ya. Turun ujian ruang suci, ora kuat meneh, ya halaman. Karena diuji bolak-balik ora kuat, halaman. Nanti ketika penyingkiran dia ditinggal masuk masa antikris ben diuji karo antikris ben dicobai. Diatat-atat sama antikris sampai dibelah. Bapak yang kasih Tuhan. Disembelih sama antikris. Kalau dia tetap teguh tidak menyangkal Tuhan. Kalau menyangkal Tuhan, ya kemudian yang sudah kadung diceksa tadi mungkin dikasih obat. Kasih obat, ya sembuh. Terus menjadi antikris, bolone. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi penderitaan itu merupakan ujian, kita tuh mau ditaruh di posisi mana. Sudah perhatikan. Sebab itu kalau saudara itu sedang sengsara, Bapak yang kasih Tuhan, biarlah saudara itu sabar. Dan tetap teguh. Yakobus 5 ayat 8 tadi, tetap sabar, tetap teguh. Kalau diuji berat, ya, kemudian tidak sabar, terus muring-muring, marah-marah, bersungut-sungut, nyalah ke sana, nyalah ke sini, bojone salah, anaknya salah, mantune salah, putune salah, karyawannya salah. Kalau saudara bekerja di tempat lain, ya semuanya salah. Bapak ngasih Tuhan, itu tidak benar. Berarti saudara tidak lulus ujian, kita tidak lulus ujian. Bapak kasih Tuhan. Tadi dikatakan kita tuh harus meneladani ketekunannya Ayub. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang menderita itu belum tentu orang jahat. Di dalam Alkitab itu ada orang yang menderita itu dia ternyata memang orang jahat. Tapi ada orang yang menderita dalam Alkitab itu karena dia tuh orang jujur, orang tekun dan takut akan Tuhan. Itulah Ayub. Tapi dia diuji sama Tuhan dengan berbagai macam penderitaan. Kita baca Ayub pasal 1. Ayat yang ke-1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz
bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Ayub ini dikatakan saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi diizinkan sama Tuhan. Ketika Tuhan sedang dalam iblis datang, ya kemudian Tuhan tanya, kamu lihat enggak itu Ayub itu? Orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Iblis katakan, iya mbok rajut, mbok berkati, coba rajutmu dicopot. Dia mesti langsung melawan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan sudah memberikan batasan. Jangan kamu sentuh nyawanya. Kemudian rajutnya diambil. Dia kena bencana berkali-kali. Tapi dikatakan, dia itu tidak bersalah dengan perkataannya. Ora terus kena percobaan terus ngamuk-ngamuk. Wah, malaikat kongkon rajut ora gelem malah mblayu kabeh. Tuhan ki piye toh? Aku ini sudah berusaha jujur, saleh, takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Kok malah upah-upahannya bencana, bencana, bencana. Ayub tidak begitu. Dia tidak salah dengan perkataannya. Bahkan ketika dia itu diprovokasi sama istrinya, kena ngopo kowe masih saleh, masih jujur, masih takut sama Tuhan. Wong hidupmu sudah dibikin kayak begitu sama Tuhan. Kayak ojo kayak wong edan ya. Masa kita cuma mau menerima yang baik, ketika Tuhan berbuat sesuatu yang tidak baik, kemudian kita bertindak seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan itu belum tentu hidupnya tuh selalu harus mulus terus, tidak. Justru 9 penderitaan salib itu harus dipikul, salib dan semua penderitaan salib itu harus dipikul. Tuhan Yesus itu kan Allah, tapi ketika dia menjadi manusia di bumi orang enak penake. Bahkan matinya mati-matinya orang berdosa, karena dia memang menanggung dosa seluruh isi dunia. Bapak Ibu, lihat akhir hidupnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Namun demikian dikatakan karena Tuhan itu, ayat yang ke-11 tadi dari Yakobus pasal 5, kita kembali kepada Yakobus pasal 5 ya. Karena Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan. Ujian itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Ternyata di tengah-tengah ujian yang sangat berat tadi, Ayub itu sebagai manusia darah daging ya keterucut, ngomong elek, ada kesalahan. Di awal-awal dikuat-kuat orang salah. Tapi ketika 3 sahabatnya itu terus memprovokasi dan menuduh Ayub habis-habisan. Nek kowe iki wong bener, mesti kowe iki dilindungi Tuhan. Nek kowe iki wong bener, kamu tidak akan mengalami nasib seperti itu. Itu dalil yang betul tapi salah. Tuhan Yesus itu orang benar, orang baik, dia itu Allah. Tapi hidupnya ya diakhiri dengan kematian. Di kayu salib dengan penderitaan yang sangat mengerikan. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi karena dia itu Allah, dia kembali ke surga, bangkit. Jadi kita tidak bisa menentukan suatu pakem atau dalil atau doktrin yang mati. Bapak yang kasih Tuhan. Doktrin mati itu artinya nek wong jahat ki ya mesti dihukum Tuhan. Nek wong apik ki mesti diberkati Tuhan, belum tentu juga. Orang jahat itu malah diberkati Tuhan. Menurut Mazmur 73. Semuanya lancar. Weteng orangnya gendut. Sampai matanya tuh kecil, sutup karena penuh lemak. Gak pernah diusik, hidupnya selalu senang. Mazmur 73 itu.
Lah Raja Daud yang menyembah Tuhan, Ayub yang menyembah Tuhan, setiap pagi diuji, setiap saat digebuki sama Tuhan. Diceluk nih bawa pentung, ya kalau tidak taat dipentung, dipukul. Jadi kita tidak bisa menetapkan satu doktrin ya secara tepat kepada manusia melihat kondisinya. Lebih baik kita jangan mudah-mudah menghakimi. Karena penghakiman itu haknya Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Orang yang lalu lalang di Bukit Golgota bahkan dengan niatan nonton ketika melihat anak manusia itu disalib. Siapa yang nyangka bahwa dia itu firman yang menjadi daging. Semuanya menghakimi. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita membaca Ayub 42. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanda pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ternyata di dalam prosesnya itu akhirnya Ayub itu juga banyak salah. Sedang diproses berat sama Tuhan, diuji berat. Murid-murid hikmat marifatnya tidak menopang, justru menyalahkan habis-habisan. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Maka Ayub pun jadi salah dalam perkataan. Kemudian perkataan-perkataan yang salah itu dicabut, dia menyesal, kemudian duduk dalam debu dan abu. Itu tanda suatu penyesalan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kalau kita membaca ayat 7 dan seterusnya, Ayub itu dipulihkan. Ya, menjadi muda. Sehingga dia punya anak lagi 10. Semua saudaranya, sahabatnya datang semuanya memberikan berkat. Akhirnya keadaannya dipulihkan 2 kali lipat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu ya kita harus sabar dan tetap teguh. Jangan murtad, jangan sampai tidak setia. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Semoga Roh Kudus mengurapi kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan ini. Kita akan pujikan satu pujian. Tak mungkin ku mengelak.